Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimuliakan yang terhormat dan hadirin sekalian audiens yang dapat hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya tak lupa pula kita aturkan salawat dan iringan salam atas junjungan alam besar kita yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja membersihkan waktu. Jadi di sini saya ingin menyampaikan atau memaparkan sedikit materi tentang seksual di kekerasan seksual di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Barat. Kenapa saya ambil judul seperti ini? Karena kita lihat sekarang banyak di platform media atau media sosial sedang booming di media sosial, yaitu tentang kasus kekerasan seksual di pondok pesantren ini yang ada di Indonesia, bahkan yang terkhususnya ada di kabupaten kita saat ini yaitu Kabupaten Lombok Barat. Yang menjadi pertanyaannya sekarang di sini, ini kekerasan seksual di pondok pesantren. Ini di pondok pesantren loh, yaitu pendidikan yang mengajarkan tentang agama, tentang menganalisis agama, nilai kesopanan, nilai agama yang untuk menghayati, mendalami nilai agama yang mendalam. Seperti contohnya untuk mengetahui tentang hukum begini salah, hukum begini salah. Tapi kenyataannya sekarang ini di Lombok Barat ini atau di Indonesia sedang booming, sedang viral atau sedang viral di media sosial, yaitu tentang kekerasan sosial, kekerasan seksual di pondok pesantren. Itu yang menyebabkan saya ingin menganalisis tentang judul yang saya ambil, itu faktor-faktor memicu terjadinya kekerasan seksual di pondok pesantren. Ini akan menjadi pertanyaan besar di masyarakat nanti. Apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di pondok pesantren? Padahal ini pondok pesantren. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan seksual di pondok pesantren. Di sini, namun sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan dulu apa itu kekerasan sosial, biar audiens nanti setelah saya menyampaikan tidak salah paham apa yang menjadi pengertian dari kekerasan seksual tersebut. Jadi di sini kekerasan seksual itu dapat diartikan sebagai tindakan yang merendahkan, menghina, bahkan melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi akibat reproduksi seseorang, baik secara fisik maupun psikis, akibat ketimpangan relasi kuasa atau gender yang dapat menyebabkan penderitaan atau gangguan. Tindakan ini dapat berupa paksaan, eksploitasi atau manipulasi yang memanfaatkan posisi kekuasaan. Ini sedikit penjelasan tentang kekerasan atau kekerasan seksual. Bukan berarti kekerasan seksual itu hanya untuk pemerkosaan saja, namun baik untuk melecehkan, menyerang tubuh atau maupun menyerang fisik maupun psikis, itu adalah termasuk dari kekerasan seksual. Biar nanti tidak salah paham terkait tentang seksual. Kita lanjut yang selanjutnya, itu faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan seksual di pondok pesantren. Yang itu yang pertama itu adalah relasi kuasa, yang dimana salah satu penyebab yang menyebabkan banyaknya terjadi kekerasan seksual di pondok pesantren itu adalah relasi kuasa, yaitu menunjukkan akan aksinya karena adanya otoritas tertinggi dan santri berada di posisi subordinat. Artinya di sini bahwa penguasa itu semena-mena dan santri itu berada di bawah
asuhannya beliau. Jadi kalau dia tidak mengikuti apa kata dari pemimpinnya tersebut, nanti dianggap melenceng daripada ajaran daripada kiai. Makanya mau tidak mau dia harus mengikuti apa keinginan daripada kiai tersebut. Itu yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di pondok pesantren, adanya relasi kuasa. Dan yang kedua yaitu kultus, pemujaan terlalu berlebihan kepada figur tertentu dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual di pondok pesantren. Contohnya di sini, misalkan kita sebagai santri kita terlalu memuja-muja, bahkan sesuatu yang jelek itu akan kita ikuti. Kalau kita terlalu memuja daripada figur atau oknum-oknum yang sudah terkena kasus tersebut. Yaitu yang selanjutnya yaitu kurangnya pengawasan. Ini salah satu penyebab banyaknya terjadi di kekerasan seksual di pondok pesantren karena kurangnya pengawasan di sini. Yang selanjutnya adanya kultur atau tradisi di ponpes yang patriarkalis, menganggap bahwa kekerasan seksual di pondok pesantren itu dianggap sebagai media pembelajaran. Habis ya, habis. Beberapa hal yang saya tanyakan. Coba kembali ke slide pengertian kekerasan seksual tadi. Oke. Ini arti atau pengertian secara konsep kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Intinya ini kekerasan seksual itu terkait dengan hal-hal yang negatif. Coba kembali ke faktor-faktor. Oke, saya ada pertanyaan di yang terakhir, adanya kultur atau tradisi di ponpes yang patriarkalis menganggap bahwa kekerasan seksual dianggap media pembelajaran. Maksudnya kekerasan seksual dianggap media pembelajaran. Ini kan kamu menganalisis kan? Sedangkan tadi kamu buat pengertian bahwa seksual itu adalah hal-hal yang negatif seperti pelecehan dan lain sebagainya. Tapi kenapa kemudian ada kultur bahwa kekerasan seksual dianggap media pembelajaran? Dalam hal contoh seperti apa? Baiklah Bapak, saya akan menjelaskan sedikit tentang adanya kultur atau tradisi di ponpes yang patriarkalisme menganggap bahwa kekerasan seksual dianggap media pembelajaran. Artinya di sini kita ketahui bahwa adanya kultur atau tradisi yang ada di pondok pesantren, kita itu selalu menghormati guru atau murid kita. Nah, sehingga di sini kalau ada terjadi seperti itu, kita terlalu menghormati sampai hal yang jelek pun kita anggap sebagai media pembelajaran. Mungkin itu saja. Saya tangkap tadi fanatisme terhadap guru. Enggak, maksudnya santri fanatik terhadap guru. Apapun bentuk perintahnya harus iya. Gitu. Oke, kita dengar dulu yang lain mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid luar biasa sekali pemaparannya dan penguasaan
solusi atau apa solusi yang bisa saya berikan terkait apa masalah yang terhadap masalah yang sedang beredar sekarang, yaitu pertama yang bisa kita terapkan di sini ya, atau yang bisa terapkan di pondok pesantren itu ada women's crisis. Kan dulu lupa ini. Ya kok. Langsung maknanya saja lah. Yaitu adanya Relax. Kenapa setiap ibu yang nanya langsung pada ini? bentar dulu. Yaitu adanya Women's Crisis Center atau kesatuan tugas anti kekerasan. Itu yang bisa kita kasih saran kepada pondok-pondok pesantren yang ada di Lombok Barat atau khusus umumnya di Indonesia. Kedua yaitu metode pendidikan yang kita pakai sekarang ya itu adalah kalau ini misalkan ini kata guru kita, misalkan si guru kita mengatakan A, kita ikut A, si guru kita mengatakan B, kita ikut B. Seharusnya metode pendidikan yang kita sampaikan atau yang kita terapkan di sini adalah metode dialektika yang diterbitkan oleh Plato di dalam ilmu filsafat pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Ibu. Maaf. Baik, kepada Pak Suleimani. Baik, kalau saya sebenarnya ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Terutama tadi sudah ditanyakan, cuman saya ingin tahu kenapa mau menganalisis terkait dengan kasus dari kekerasan seksual ini. Kenapa tidak ingin mengetahui apa faktor-faktor dari penyebabnya terjadi seksual itu di pondok pesantren gitu. Nah, bagaimana? Kenapa latar belakang Anda mengangkat terkait dengan analisis ya tadi? Ya, kenapa harus mengambil analisis? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan kenapa saya mengambil menganalisis terjadinya kekerasan seksual di pondok pesantren. Karena kita lihat di faktor media sosial itu banyak sekarang yang beredar atau viral di media sosial terkait tentang kekerasan seksual di pondok pesantren Darussalam. Kekerasan seksual di pondok pesantren umumnya di Indonesia dan khususnya di Lombok Barat ini banyak sekali terjadi. Nah, tadi saya di sana ada rasa penasaran apa yang menyebabkan kekerasan seksual di pondok pesantren itu sehingga begitu maraknya atau begitu banyaknya kejadian seksual di pondok pesantren. Mungkin itu saja. Ya, bisa lagi satu. Ini tadi sudah disampaikan ya alasan-alasan untuk mengangkat dulu itu. Kemudian dari hasil kajian yang Anda temukan itu apa? Seperti apa? Baiklah, saya temukan di sana saya mengambil ini di penelitian yaitu di media-media yang ada di media sosial, media-media yang ada di apa namanya di HP, di internet itu maksudnya. Yang bisa saya apa pertanyaan dari Bapak? Apa pertanyaan tadi? Hasil dari analisis yang Anda temukan, dapatkan seperti hasil yang saya analisis di sini yaitu tentang salah satu di pondok pesantren yang ada di NTB atau korban ini mengaku korban disuruh meminta berkah kepada tersangka, kemudian tersangka memegang kepala korban
Nah, sambil mengatakan ilmumu sudah berkah. Enggak, maksud saya ini apa? Kajiannya itu seperti apa hasil dari analisismu ketika terjadi pelecehan seksual, apa yang terjadi gitu, apa yang akan terjadi kepada pondok pesantren, kemudian pada korban, kemudian pada pelaku gitu. Nah itu kan bentuk analisis seperti apa yang akan terjadi gitu. Baik, yang bisa saya analisis di sini terutama di pondok pesantren ini, di pondok pesantren namanya itu jelek ya. Banyak yang beranggapan bahwa pondok pesantren ini pendidikannya itu, sistem pendidikan itu ada kekerasan. Itu yang menjadi analisis saya, yang dapat saya analisis terkait tentang yang ada di pondok pesantren. Kemudian terkait di korban atau mahasiswa atau siswi yang menjadi korban. Di sana itu terdapat pertama adanya baik, waktu habis ya. Terima kasih kepada sebelum saya serahkan ke moderator Hidayat Al-Wahid untuk menyampaikan argumentasinya. Teman-teman sekalian, kita tunggu azan dulu, kita break sebentar. Setelah azan, izin kita satu peserta lagi, kemudian break sholat, nanti sisa dua kan? Iya, gitu aja ya. Berarti ini habis azan, satu lagi tampil. Nomor siapa Pak? Aditya Junaidi. Ada orangnya? Oh iya, nanti kita tunggu azan dulu ya. Baik, saya persilakan kepada Nurul untuk meninggalkan Bapak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau apabila ada tempat yang salah, saya mohon maaf karena di sini saya lagi belajar. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang salah, mohon maaf, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan.